mengkriminalisasi pengamat peneliti Pak. Peneliti. Laporan Bapak di Seperti sini. apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan. Oke guys, balik lagi di New Rochos Politisi Maxos. Ini ada berita dari Pak Jokowi guys, yang katanya saya dihina sehina-hinanya katanya oleh Mas Roy Suryo dan kawan-kawan. Katanya kok saya jadi objek penelitian karena salah bapak sendiri. Kalau soal ijazah kenapa dari kemarin nggak bapak tunjukin gitu ya kan? Jadi nggak melebar kemana-mana kenapa? Ya, jadi kan logikanya kan seperti itu ya. Terus ini omongan bapak apa benar apa enggak gitu, karena biasanya bapak kan kalau sen kiri balik kanan gitu kan. jadi jangan salahkan rakyatnya Pak, mengkritik bapak juga karena bapaknya terlalu mengundur-undurkan. Contohnya bapak kemarin ada digugat soal ijazah, kenapa bapak nggak ngadir di persidangan, termasuk juga ijazah kenapa nggak ditunjukin. Jadi jangan salahkan orang-orang peneliti ini kalau bapak merasa dihina sehina-hinanya gitu ya. Jadi bapak sendiri salah, kenapa nggak menunjukin ijazahnya dari awal berita ini gitu ya. Soal ijazah bapak ijazah bapak itu dituduh palsu gitu. Jadi masalahnya udah kelar dari kemarin Pak. Makanya timbullah gejolak, kritikan pedes khususnya dari masyarakat warganet ya. Jadi kita lihat langsung komentar dari politisi Maxos. Kalau merasa tersinggung, merasa terhina, bantah tuduhan itu. Tunjukkan bahwa ijazahnya asli. Dengan bangga tunjukkan ini loh ijazah saya asli sebagai bukti bahwa saya pernah kuliah di UGM dan lulus. Barulah menuntut balik. Begitu logika yang benar. Beban pembuktian ada pada penuduh oke. Tapi persepsi publik jauh lebih penting ketimbang hanya menuntut balik tanpa membantah. Di mata publik dia kehilangan kredibilitas. Dan di mata hakim ini bisa melemahkan klaimnya sebagai korban pencemaran nama baik karena ada keraguan wajar terhadap reputasi apa yang katanya dicemarkan, kecuali hakimnya masuk angin. Ya kalau memang benar Bapak Jokowi merasa terhina, merasa direndahkan, ya seharusnya ya kaitannya dengan konten-konten yang diedit sedemikian rupa. Ya pastinya kaitannya dengan dirinya Bapak Jokowi lah gitu tuh. Kalau memang merasa terhina, merasa direndahkan gitu. Tapi kalau merasa terhina, merasa direndahkan oleh pihak-pihak yang seakan menuduh kaitannya dengan ijazah asli itu tuh ya sebenarnya kurang pas. Ya karena kan pihak-pihak yang menuduh itu kan cuma ya menyampaikan kajian keilmuannya gitu ya. Kaitannya dengan ijazah yang udah beredar lama itu tuh dengan keyakinannya ada kepalsuan gitu. Ya masa menyampaikan kajian keilmuannya sendiri dikatakan menghina, dikatakan merendahkan, kan nggak lucu gitu tuh. Ya kalau memang kayak Bapak Jokowi nih nggak terima mau memproses lewat jalur hukum, seharusnya itu yang dilaporkan itu pihak yang pertama yang mengupload, yang meng-share kaitannya ijazah yang udah beredar lama itu tuh, sehingga menjadi kajian buat pihak-pihak yang telah ya seakan-akan menuduh lah dengan keyakinannya ada kepalsuan di situ tuh ya. Seharusnya di situ pihak yang pertama itu yang meng-share, mengupload gitu. Tapi itu kalau memang merasa terhina, ya merasa direndahkan, ya seharusnya ya kaitannya dengan konten-konten yang telah diedit sedemikian rupa lah berkenaan dengan dirinya Bapak Jokowi gitu ya. Tapi ya seharusnya dengan permasalahan tuduhan-tuduhan ini ya seharusnya kayak Bapak Jokowi juga seharusnya bangga nih kalau memang mau memanfaatkan, bangganya itu menjadi panggungnya Bapak Jokowi ya, karena kan semua rakyat Indonesia ya tertujunya ke Bapak Jokowi itu. Apalagi kalau Bapak Jokowi sampai mau memperlihatkan kaitannya dengan ijazah itu tuh ya, itu akan menutupin kesalahan-kesalahannya Bapak Jokowi yang pernah diperbuat gitu ya. Yang namanya manusia punya kesalahan gitu ya.
itu bisa menutupin cuma dengan ya memperlihatkan ijazah. Ya karena semua rakyat Indonesia itu cuma ketujuannya ke permasalahan ini kaitannya dengan ijazah tuh. Jadi kalau memang ya kayak Bapak Jokowi tidak keberatan dengan keikhlasannya untuk memperlihatkan, ya itulah yang bisa dimanfaatkan buat Bapak Jokowi untuk membersihkan dirinya ya. Ya mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan lah ya. Itulah dengan cara ini kalau memang Bapak Jokowi mau memanfaatkan ya untuk membersihkan dirinya di mata masyarakat yang seakan-akan ya kayak Bapak Jokowi banyak kesalahan-kesalahannya lah ya. Ya mungkin cuma dengan inilah memperlihatkan. Oke. Ya sebenarnya kalau kaitannya dengan tuduhan ijazah, Bapak Jokowi merasa terhina, merasa direndahkan serendah-rendahnya. Ya sebenarnya rakyat juga sama. Ya rakyat ya merasa terhina dan direndahkan ya pastinya oleh Bapak Jokowi itu sendiri gitu tuh ya. Ya karena kan berkat rakyat Bapak Jokowi bisa meraih kepemimpinan sebagai presiden. Berkat rakyat ya Bapak Jokowi juga bisa meraih kepemimpinan sampai 2 periode tuh ya. Ya pastinya untuk meraih jabatan setinggi itu ya tidak lepas dari amanah yang telah diberikan oleh rakyatnya. Ya pastinya lewat kesaksian 2 jari ini nih untuk menoblosnya ya. Ini bukan semata menoblos atau memberikan kesaksian. Ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan yang kuasa tuh ya. Tuh. Jadi ya kayak Bapak Jokowi seharusnya memandangnya di sini nih. Memandangnya ya kesaksian rakyatnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan yang kuasa, apalagi sampai ada kesaksian palsu ya. Jadi kalau memang Bapak Jokowi mau membalas jasa lah, timbal balik ke rakyatnya yang telah memberikan amanah gitu ya, yaitu permintaan rakyat yang terakhir lah ya pasti kaitannya ya untuk memperlihatkan ijazah itu ya. Ya karena mau minta yang lebih ya kayaknya sudah nggak bisa ya karena Bapak Jokowi kan sudah punya tugas, sedangkan waktu masih menjadi pemimpin ya kayak rakyat yang mengharapkan ada kesejahteraan ke rakyat ternyata ya cuma sebatas mimpi, dan untuk mengurangi kemiskinan terhadap rakyat juga ya sebatas mimpi gitu ya. Jadi ya mungkin cuma inilah permintaan terakhir nih dari rakyat ya, karena ya ada kaitannya di saat Bapak Jokowi masih memimpin lah, masih sebagai seorang presiden kaitannya dengan ijazah gitu ya. Jadi ya dengan permintaan yang terakhir ini semoga kayak Bapak Jokowi ya bersedialah untuk memperlihatkan ya agar ya kayak rakyatnya ya tidak menanggung untuk yaitu sebagai kesaksian palsu karena Bapak Jokowi ya kekeh tidak mau memperlihatkan kaitannya dengan ijazah itu tuh ya itu. Jadi ya kayak Bapak Jokowi ya jangan punya anggapan kalau yang meminta atau menginginkan kaitannya untuk memperlihatkan ijazah itu cuma dari pihak Siro CS itu jangan, tapi ini permintaan dari sebagian rakyatnya ya pastinya ya lewat konten atau lewat komentar-komentar gitu ya, karena ya sekarang rakyat bisa menyampaikan aspirasi keinginannya yaitu lewat komentar atau konten gitu ya. Ya jadi ya dengan permintaan rakyat ini yang terakhir ya semoga bisa membukakan hatinya Bapak Jokowi lah untuk bersedia untuk memperlihatkan gitu ya. Oke. Wah, ini konsepnya piye ini Pak Jokowi. Ini saya rasa itu Pak, itu yang nuduh ijazah Bapak palsu ya kan. Itu kan bukan ijazah apa yang dia teliti Pak. Itu kan yang beredar di medsos yang diunggah oleh salah satu kader PSI. Nah itu kan Pak. Nah konsepnya gitu Pak, alur ceritanya. Nah kalau
ijazah yang menurut bapak asli Messi sama bapak, ya itu unjukin. Mereka-mereka yang nuduh itu sudah teliti dengan keilmuan mereka itu loh pak. Biar fair, ini kan biar fair, biar nggak ada kecurigaan. Bapak ambil lagi tuh ahli-ahli forensik digital yang itulah, itu yang Bang Rismon itu. Kalau bisa dari luar negeri itu mantap lagi tuh pak, itu kata bapak. Jadi kalau di sini merasa Pak Jokowi terhina sehina ini ya kurang tepat pak, bener kurang tepat. Kan mereka nuduh ya kan, nih ijazah bapak asli, loh itu kan bukan ijazah bapak katanya, ya kan? Itu yang beredar, yang diteliti sama diteliti sama orang-orang itu kan bukan ijazah bapak pak. Jadi jangan merasa terhina kata saya. Itulah pak. Jadi ya apa nggak ada yang kasih masukan begitu ke bapak ya? Itu kan tiap hari berita di TV, di medsos, di mana kan begitu alur ceritanya kata, ya kan? Itu aja simpel pak. Jadi kalau mereka nanti yang itu di penjara ya lebih keliru lagi kata saya itu. Wong dia nuduh nih, lu ijazah nih, lu ijazah ente nih, makanya pak. Itu bukan ijazah saya itu. Ini palsu nih. Iya itu sih palsu, maka bukan ijazah saya itu. Ijazah saya simpen di lemari, mantap gitu pak. Itu jadi ya enggak, jangan terasa terhina lah. Aduh, jadi pusing ini nggak ada nama dawang jalannya kurang lagi pak. Aduh pak, aduh. Kasihan sekali ya bapak ini. Yang sabar ya pak. Namanya juga hidup. Kadang ada yang menghina dan ada juga yang merasa terhina. Saya mau bertanya kepada bapak, apakah ucapan ini dari lubuk hati bapak yang paling dalam? Karena seperti yang sudah-sudah, ucapan bapak itu suka sen kiri, belok ke kanan. Iya, pada 1 April 2025, akun X milik Dian Sandi Utama, itu kader PSI, yang posting foto yang diklaim sebagai ijazah aslinya mantan Presiden Joko Widodo dari UGM. Lalu dia menulis, dari buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebarannya. Ini saya upload yang asli. Postingan ini kan sontak viral dan menjadi titik awal dari gelombang analisa serta kontroversi baru soal keabsahan ijazah Pak Jokowi ya. Jadi Roy Suryo, Bang Rismon, dan yang lain, ini segera turun tangan mereka. Mereka kan menganalisis detail foto itu dari sisi format, font, tanda tangan, dan lain sebagainya. Temuan awal menunjukkan sejumlah kejanggalan yang patut dipertanyakan. Terus respon publik kan berkembang ya. Jadi sejumlah kelompok masyarakat kan mendatangi UGM waktu itu. Minta klarifikasi secara terbuka. Tapi UGM hanya menyatakan bahwa data akademik Jokowi tercatat tanpa memperlihatkan ijazah secara fisik. Tapi memang memperlihatkan skripsi ya, tapi kan tidak untuk digelar secara umum. Jadi publik juga sempat menggelar aksi di Solo. Itu menuntut Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya secara langsung namun tidak diperlihatkan akhirnya. Sebaliknya, gugatan hukum yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jokowi menolak memperlihatkan dokumen, tapi justru milih menempuh jalur pidana. Nah, yang mengkritik tadi dilaporkan ke polisi. Dalam konteks ini, posisi Dian Sandi Utama itu kan sebagai penyebar pertama foto ya. Ini kan sangat krusial. Jika nantinya terbukti bahwa foto itu palsu atau menyesatkan, ya dia yang bisa dijerat pasal pidana terkait penyebaran dokumen palsu atau berita bohong. Jadi pertanyaannya ini kan sekarang dari mana dia dapat foto itu? Dan apakah ia bisa membuktikan keasliannya? Aduh, Kak Roha, kayak nggak habis-habis aja dramanya tuh. Nih ya, masalah ijazah. Orang-orang negara-negara lain lagi pikirin perang dunia, lagi mikirin gimana caranya negaranya makin maju. Lah kita mikirin ijazah aja nggak habis-habis. Main lapor sana, lapor sini, tapi nggak kelar-kelar. Sebenarnya simple loh. Si bapaknya orang ini tetap nggak mau ngasih ijazahnya, padahal tinggal ngasih lihat di publik. Oh ini loh ijazahnya, saya pernah kuliah, bla 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 bla. Selesai.
Nggak usah ada kehebohan kanan kiri. Kenapa Bapak nggak mau kasih lihat? Padahal simpel loh Pak. Tapi itu saya nggak lagi ngomongin siapa-siapa loh. Saya lagi ngomongin bapaknya orang yang tinggal di Konoha. Salam kawan. Untuk mengungkapkan kebenaran tentang asli atau tidaknya ijazah Jokowi, banyak orang mengatakan karena dilandasi rasa benci, sakit hati, dan sebagainya. Kenapa tidak? Ya boleh-boleh saja. Kalau kebenaran atau pembuktian bahwa ada yang salah itu dilandasi oleh rasa benci, kenapa tidak? Karena saat orang-orang tulus, orang-orang pandai ini memilih diam karena sungkan, nggak mau repot. Ya akhirnya orang-orang ini yang lebih berani untuk bicara demi kebenaran ya, demi kebenaran, kenapa tidak?